Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi sedikit pengalaman, sedikit trik, atau mungkin dapat dikatakan sedikit ilmu ya, tentang bagaimana cara memperbaiki simbal yang retak. Oke. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberi batasan materinya biar tidak kemana-mana, ya kan. Langsung saja saya ambilkan salah satu contoh sampel simbal yang terkecil aja ya, yaitu simbal splash. Oke, sebelumnya sebelum kita bahas ke materi selanjutnya, kita asumsikan ya kan, kita bagi simbal menjadi beberapa bagian ya kan. Sebelumnya kita anggap bagian terluar ini, bagian atas ini ya adalah mukanya, muka simbal ya kan, atau bagian atasnya lah ya kan. Terus yang ini bagian bawahnya. Oke. Selanjutnya kita bagi menjadi 3 bagian ya kan. Satu, bagian terluar ini atau pinggir ya kan. Terus yang kedua, bagian tengahnya kita anggap sebagai bodi ya. Kita anggap saja sebagai bodi. Dan yang ketiga adalah bagian belnya. Oke. Bagian belnya ini terdapat lubang ya kan. Lubang atau hole yang digunakan untuk memasang simbal biar berada pada standnya, menempatkan simbal ke standnya. Oke. Para penggemar Kreativa Channel, kenapa kali ini saya akan membahas tentang cara memperbaiki simbal ya? Karena apa? Karena satu, simbal itu adalah merupakan apa ya, pendamping hidup bagi para drummer yang tidak dapat terpisahkan ya kan. Yang kedua, karena simbal itu harganya sangat mahal, dan mungkin juga simbal itu harganya ada yang melebihi dari harga sebuah hardware drum ya kan. Dan yang ketiga, bahwa simbal tadi itu sebuah hardware drum yang sering dipukul ya kan, yang paling sering dipukul dan yang paling sering mengalami kerusakan adalah simbal ya kan. Dan jika simbal sudah mengalami keretakan, maka dapat dianggap itu adalah biang dari segala penyakit pada simbal ya kan. Sebelumnya saya terangkan sekelumit ya kan tentang beberapa kerusakan simbal ya kan. Yang pertama, kerusakan pada pinggir ya kan. Biasanya kalau kerusakan pada pinggir, sisi pinggirnya yang terluar ini, biasanya yang harus dilakukan adalah dikoak atau dicoak ya kan. Itu merupakan solusi yang cukup bagus ya kan, daripada dilas, karena sistem pengelasan tadi itu justru malah menambah simbal menjadi lebih parah ya kan. Karena apa? Karena pengelasan tadi itu harus mempertimbangkan ketebalannya dan juga bahannya ya kan. Perlu diingat bahwa bahan dari simbal itu terbuat dari brass dan bronze ya kan. Brass itu kuningan, bronze itu adalah perunggu, dan ada juga yang kombinasi antara brass dengan bronze, entah berapa persen campurannya ya kan. Dan ada yang ekstrim lagi, ada simbal yang terbuat dari stainless steel. Tapi kita sisihkan dulu bagian stainless steel ya kan, karena jarang sekali orang memakai simbal berbahan dasar stainless steel. Oke, kenapa tidak boleh dilas ya kan? Karena apa? Jasa las itu tidak terbiasa dengan pengelasan simbal dan belum tahu bahan dari simbal itu apa. Jadi media yang digunakan untuk merekatkan antara simbal dengan simbal yang retak tadi itu ya kan, dia juga kurang pas mungkin. Jarang sekali
jasa las yang menyediakan media menggunakan apa itu namanya, kawat berbahan dasar bronze, ya kan, atau mungkin campuran antara bronze dengan beras, ya kan. Dan titik didih dari panas dari mesin las, ya kan, alat las itu mungkin justru dapat merusak simbal dengan ketebalan tertentu. Karena apa? Biasanya kalau sudah terkena panas mesin atau alat las, simbal itu justru akan memuai dan akan membentuk gelombang, ya kan. Dan mungkin karena panasnya alat las tadi itu atau mesin las tadi itu justru akan menambah retakan baru. Oke. Tapi ada yang dapat di bagian simbal, ada yang dapat dilas, ya kan. Yaitu bagian apa itu, belnya, ya kan, bagian belnya. Cuma bagian bel ini juga kita lihat tipe simbalnya, ya kan. Kalau splash jelas tetap bagian belnya tipis, ya kan. Nah, yang masih bisa kita oprek dengan menggunakan alat las itu adalah biasanya yang red. Cuma red harus kategori red yang masih tebal, ya kan, dalam kondisi tebal. Biasanya simbal yang tebal itu cenderung harganya lebih mahal. Jadi makanya sayang banget kalau memang simbal yang semahal itu kita biarin, ya kan. Oke lah, bisa dilas, cuma bagian yang belnya ini aja. Itu kemungkinan hanya dapat dilakukan untuk simbal tipe red dengan ketebalan tertentu, ya kan. Biasanya memang ada retak di bagian hole-nya, ya kan. Mungkin key hole karena para drummer jarang yang memperhatikan, ada yang tidak memperhatikan pengaman dari stand-nya tadi itu, yang menyebabkan apa itu hole-nya menjadi apa ya namanya, key hole. Key hole seperti kunci apa itu, kunci pintu lah ya. Bodi kunci pintu yang dimasuki oleh kunci itu kan bentuknya seperti lubang, cuma agak, orang Jawa bilang agak lower gitu ya, agak aus gitu ya. Jadi membentuk seperti bodi kunci gitu ya. Oke, yang kita bahas nanti adalah bagaimana cara memperbaiki simbal yang retak, khususnya dalam tanda kutip, saya ulangi, khususnya keretakan berada di bagian bodi, bagian sini, bagian bodi. Jadi bukannya bagian pinggir atau bagian belnya. Oke. Dan sistem yang kita gunakan adalah menggunakan sistem pelubangan. Jadi ada toleransinya, toleransi kondisi retaknya. Tidak semua retak dapat kita gunakan metode yang saya sampaikan di sini, ya kan? Jadi semakin parah retaknya tadi itu, semakin tipis untuk dapat dilakukan perbaikan dengan metode pelubangan. Oke. Selanjutnya, sebelum saya menerangkan lebih lanjut, saya kasih tahu alat-alat yang kita butuhkan, ya kan? Satu yang dibutuhkan adalah mesin bor tangan. Kenapa saya gunakan mesin bor tangan? Karena mesin bor tangan tadi itu atau bor elektrik tadi itu lebih fleksibel, ya kan? Lebih fleksibel, mau mengebor di titik mana lebih enak daripada kita menggunakan bor duduk atau bor meja. Oke. Selanjutnya alat yang kita gunakan ada penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur retakan. Retakan perlu diingat bahwa retakan tadi itu yang kasat mata itu biasanya misalkan, ya kan. Misalkan kasat mata tuh ada 5 mili lah, sekitar setengah senti. Padahal masih ada biangnya, biang retak, ya kan. Nah, itu yang diwaspadai adalah biang retak. Makanya kita harus mentoleransi jika ada retak 5 mili, kita anggap biangnya ada yang di ujung 1 mili, yang di ujung lagi 1 mili. Berarti kita hitung ada 7 mili retak. Kita anggap ada 7 mili retak. Oke? Itu sebagai kuncinya. Nanti tergantung kondisi simbal, retak simbal Anda. Oke. Selanjutnya ada file atau kikir. Kita gunakan kikir menyesuaikan kondisi hasil dari pelubangan nanti.
saya anjurkan menggunakan kikir yang setengah lingkaran atau yang setengah silindris ya, seperti ini. Oke, nanti saya dekatkan kameranya. Oke, seperti ini. Ini digunakan untuk meratakan bagian yang kita lubangi, ya kan? Jadi ada pinggir-pinggir bagian yang kita lubangi tadi itu yang serasa kasar. Ini nanti digunakan untuk meratakan. Oke. Gunakan kikir yang jangan terlalu besar. Yang kecil saja, ya kan? Yang agak halus. Selanjutnya kita juga membutuhkan, ini ada kayu digunakan untuk sebagai landasan pengeboran, ya kan? Landasan pengeboran. Jadi bagian bawah yang akan kita bor, kita harus ngasih landasan menggunakan kayu. Jadi ada manfaatnya kayu ini. Selanjutnya yang paling krusial dan paling urgent banget, saya kira jika ada mesin bor elektrik tanpa adanya jodohnya juga kurang relevan ya, kurang enak gitu. Makanya di sini yang saya gunakan untuk teknik pembuatan lubang untuk menanggulangi atau menyembuhkan retakan pada simbal, saya menggunakan hole saw. Oke. Langsung saja saya ambilkan hole saw yang paling besar yang saya miliki, ya kan, biar kelihatan jelas. Seperti ini hole saw, ini pandangan dari depan, ya kan. Pandangan samping seperti ini, ya kan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Hole saw ini karena media yang akan kita lubangi adalah berbahan dasar logam, entah itu beras ataupun bronze, ya kan. Mau nggak mau kita harus menggunakan hole saw berbahan dasar HSS atau high speed steel, ya kan. Hole saw ada digunakan untuk melubangi media kayu. Cuma karena yang kita bahas adalah simbal, maka kita gunakan hole saw yang digunakan untuk melubangi dengan bahan dasar logam, terutama beras ataupun bronze atau campurannya. Kita gunakan hole saw dengan kualitas HSS. Untuk mereknya tidak saya sebutkan karena ini konten tidak bersponsor, ya kan. Yang penting saya jelaskan nanti secara rinci setelah kamera saya dekatkan. Oke, para penggemar Kreativa Channel, sebelum saya lanjutkan ada tambahan sedikit. Di sini saya nanti akan menggunakan contoh simbal Chinese. Karena apa? Karena simbal Chinese tadi itu bentuknya terbalik, ya kan? Dan ada lengkungan di bagian bodinya, ada lengkungan di bagian bodinya. Sebab apa? Sebab kerusakan retak di bagian bodi itu sering dialami oleh simbal Chinese. Yang mana simbal Chinese tadi itu harganya pasti lebih mahal daripada simbal yang standar, ya kan? Karena apa? Karena dalam simbal Chinese ini termasuk kategori simbal efek ya, simbal efek gitu. Dan simbal Chinese itu paling enak dipukul dengan setik, yaitu biar kelihatan karakternya lebih jelas pas berada pada posisi bodinya ini, pada posisi lekukannya, ya kan. Kebanyakan seperti itu. Entah para drummer ada yang mukul mungkin bagian paling pinggir untuk menciptakan karakter sound yang berbeda, itu terserah. Cuma yang sering saya amati, ya kan, sering dipukul sebelah bodinya ini, ya kan, lengkungannya, dan yang paling sering retak adalah bagian lengkungannya ini. Jadi wajar kan? Oke, selanjutnya para penggemar Kreativa Channel, nanti kamera akan saya dekatkan agar para penggemar Kreativa Channel dalam materi ini biar lebih jelas untuk dipahami. Kamera saya dekatkan ya. Oke, tunggu sebentar.
Oke, para penggemar Kreativa Channel, saya lanjutkan. Kamera sudah saya dekatkan, jadi wajah mentornya tidak terlalu penting amat ya. Yang penting Anda semua memahami apa yang saya jelaskan. Tadi Holso ini, ya kan? Holso ini bentuknya seperti ini, ya kan? Ada mata bornya standar dan ada mata gergaji berbentuk circle seperti ini. Ada juga tuasnya. Tuas ini nanti masuk ke dalam kepala bor listrik, ya kan, atau bor tangan seperti ini. Terus kita kunci, ya kan, kita kunci sekuat mungkin, ya kan. Cara masangnya seperti itu. Terus untuk bahan dasarnya sudah saya terangkan bahwa Holso ini bahan dasarnya yang paling standar digunakan untuk melubangi media dengan media berbahan dasar logam adalah yang HSS, ya kan. Anda bisa membelinya di toko teknik dan mungkin di toko bangunan juga ada. Oke. Terus saya ulangi lagi tadi penggaris. Misalkan simbol Anda ada retakan sekitar 5 mili, ya kan, tapi jangan dianggap 5 mili, ya kan. Jadi penggaris ini fungsinya untuk mengukur panjang retakan. Oke, langsung saja saya jelaskan dengan sampel simbol yang agak besar, yaitu Chinese, tipe tradisional Chinese. Maaf, mereknya tidak perlu disebutkan ya. Karena saya juga termasuk suka dengan karakter Wuhan, ya kan. Jadi, dan punyanya juga ini. Jadi saya jelaskan menggunakan bahan dari simbol yang sudah saya miliki ini. Ini ada lubangnya, sudah saya perbaiki sebelumnya, ya kan. Kenapa sudah saya perbaiki sebelumnya? Soalnya kalau tidak dipraktekkan dulu, ya kan, tidak tahu hasilnya, jadi tidak dapat meng-share ilmunya, ya kan. Ini ada riwayat dari simbol ini, ada 2 lubang, satu sama ini, ya, 1, 2, ya kan. Saya jelaskan yang pertama ini. Riwayatnya ini pernah terjadi retak sekitar 8 mm, ya kan, pernah terjadi retak sekitar 8 mm. Cuma tidak saya asumsikan bahwa, tidak saya vonis bahwa retak tadi itu 8 mm. Tetap saya menganggap bahwa menurut penglihatan mata saya tadi itu adalah 8 mm. Cuma saya harus memperkirakan yang tidak kasat mata. Saya asumsikan sisi satu dengan sisi lainnya saya tambah dengan 2 mili lah ya. 1 mili tambah 1 mili menjadi 2 mili itu. Jadi total saya anggap bahwa kertaan pada simbol yang saya praktekkan ini totalnya adalah 10 mili. Mau tidak mau kita harus menggunakan mata Holso, ya kan. Mata Holso di atas 10 mili. Kebetulan pada waktu itu saya sudah menyiapkan Holso dengan ukuran 15 mili. Jadi lebih aman kita mentoleransi agak lebar sedikit lah diameternya. Oke, seperti ini. Jadi pertama itu kita harus menentukan titik tengah dari retakan tadi itu. Oke. Setelah ketemu titiknya, baru kita kasih tanda menggunakan entahlah apa, paku apa gimana, ya kan. Kita pukul sedikit agar membentuk sebuah titik. Sedikit saja untuk memberi jalan agar posisi dari mata bor ini tidak bergeser kemana-mana.
Oke, ya kan. Tapi kalau kamu sudah lihai, ya kan, ya itu terserah. Sudah lihai dalam pengeburan itu terserah. Tapi ada baiknya menggunakan paku, ya kan, untuk menitik. Tentunya harus dengan bantuan palu juga, ya kan. Dikasih titik sedikit aja untuk memberi jalan atau untuk menuntun mata bor yang tengah ini biar dalam kondisi stabil atau konstan. Oke, setelah itu, setelah kita bor mencapai pada mata gergaji circle ini, ya kan. Nah, nanti setelah mencapai mata gergaji ini, maka media dari simbal ini akan menyentuh mata gergaji ini. Oke, ya kan. Dan perlu diingat bahwa tetap kita harus menggunakan kayu, ya kan, menggunakan kayu sebagai tumpuan atau landasan, ditaruh di bawahnya, ya kan. Untuk posisi mengebor terserah Anda, yang paling enak menurut perasaan Anda mana, bisa dari sisi atas atau mungkin bisa dari sisi bawah. Lihat posisi yang paling enak, yang paling Anda anggap enak gitu ya. Ini seperti ini, ya kan? Ya tentunya ini sudah tertempel pada mesin bor listrik, ya kan? Seperti ini. Oke. Dan saya punya sampel lagi, yang lubang yang agak besar. Riwayatnya dulu ini adalah dulu itu mengalami keretakan sekitar 18 mili. Tapi tidak saya vonis langsung 18 mili. Saya anggap bahwa ada biangnya retak lagi, sisi pinggir yang satu dengan satunya lagi, ya kan. Akhirnya saya memiliki kesimpulan bahwa retakan simbal tadi itu mungkin sekitar antara 20 mili atau 2 cm. Makanya saya juga menggunakan mata holso ini dengan ukuran 25 mili atau 2,5 cm. Tetap pada waktu pengeburan saya menggunakan kayu sebagai landasan di bawahnya, itu ya kan, di bawahnya. Dan ini saya gunakan untuk melubangi ini, seperti ini. Jadi retakan tadi itu hilang, ya kan, hilang dimakan oleh mata holso ini, ya kan. Jadi dapat menyelesaikan masalah dari retakan tadi. Kalau sudah berbentuk seperti ini, kita gunakan file atau kikir dengan setengah lingkaran, ya kan, setengah silinder seperti ini, kita haluskan. Atau kalau yang tidak memiliki kikir atau file, ya kan, Anda bisa menggunakan amplas. Amplas tadi itu Anda balut ke dalam, ya mungkin sebuah kayu bulat, ya kan, batang kayu, ya kan, yang bulat nanti dimasukkan ke dalam sini. Itu juga bisa menyelesaikan masalah. Oke. Dan saya kira itu dulu. Nanti akan saya kasih sedikit trik tambahan lagi setelah kamera saya geser ke depan lagi. Oke, itulah teknik yang saya berikan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat. Dan teknik yang saya berikan tadi itu tidak terus serta-merta dapat digunakan untuk jenis keretakan-keretakan yang ada di dalam simbal Anda. Sebagai contoh, misalkan simbal seplas dengan ukuran 6 in, ya kan, tidak mungkin dalam kondisi retak 4 cm langsung kita gunakan holso yang berukuran diameter 5 cm, ya kan. Jelas akan merubah bentuk simbal seplas tadi itu secara signifikan, dan juga akan merubah karakter seplas tadi itu menjadi karakter yang yang jauh dari karakter seplas itu tadi, dan kelihatan aneh banget simbalnya. Oke. Tadi saya terangkan, pada waktu menerangkan saya mengambil atau memberi contoh Anda holso yang ukuran besar. Oke, saya terangkan sedikit
mungkin ada manfaatnya. Saya memiliki holso dengan ukuran besar ini sekitar 5 cm. Dulu pernah saya gunakan untuk membentuk simbal yang sudah retak pada bagian tengahnya, ya kan, atau pada bagian bodinya. Saya ulangi, pada bagian bodinya. Karena retaknya lumayan panjang, sekitar 3 cm, akhirnya saya gunakan holso 5 cm ini. Dan saya menciptakan simbal saya yang ukuran 18 in keras-rat menjadi simbal dengan tipe efek ozon. Oke, jadi tetap ada manfaatnya, ya kan? Yang pertama bisa menghilangi penyakit simbal tersebut. Yang kedua akan menciptakan simbal dengan karakter baru, yaitu simbal dengan tipe efek ozon. Oke. Demikianlah uraian dari saya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dari saya untuk Anda semua. Salam buat seluruh drummer yang memperhatikan dan sudah mengikuti channel kami, yaitu Kreativa Channel. Masukan dari saya bahwa jangan biarkan simbal Anda yang retak tadi itu Anda biarkan tergeletak di pojok studio atau di pojok rumah, ya kan? Atau justru Anda gunakan terus, itu kurang bijak juga, ya kan? Karena kondisi simbal yang retak Anda pakai terus akan menciptakan retakan susulan atau retakan-retakan baru, yang mana akan memperparah simbal tersebut, ya kan. Jadi ada baiknya Anda dapat gunakan teknik yang saya berikan tadi. Oke. Semoga simbal Anda bisa menjadi lebih baik, ya kan, dan dapat berguna di saat Anda perform di panggung maupun sedang latihan di studio. Salam dari Kreativa Channel, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.